Ustadz, apakah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, layaknya memperbanyak sholat sunnah dan duha, terus zikir, apakah penyakit kita bakal sembuh? Penyakit apa nih? Penyakit badan. Penyakit, Penyakit semua apa? penyakit. Ya sebenarnya nggak berbanding lurus ya. Sebenarnya memang kita sholat duha, kita sedekah, kita zikir. Tapi terkadang ujian dari Allah itu masing-masing. Nih, Nabi yang kena penyakit parah siapa? Nabi Ayub. Itu dia puluhan tahun kena penyakit kulit. Soleh apa enggak? Soleh. Penyakitnya sembuh nggak? Sembuh pada masanya, Iya. gitu. Karena itu permintaannya siapa? Setan kan? Permintaannya setan karena Nabi Ayub sangat sabar sekali, gitu. Habis itu diminta untuk diuji yang berat. Istrinya ninggalin dia, anak-anaknya pada mati, hartanya habis. Habis itu diusir, betul. Habis itu apa lagi? Kulitnya kena penyakit. Soleh, tapi tetap ujian Allah itu masing-masing. Terkadang ada orang soleh yang diuji Allah dengan penyakit, ada yang diuji Allah dengan hartanya, ada yang diuji Allah dengan keluarganya, ada yang diuji dengan anaknya, banyak. Tapi insya Allah kalau kamu soleh, setiap penyakit yang kamu rasakan itu sebenarnya adalah penghapus dari dosa. Walaupun itu cuma demam dikit, masuk angin dikit, muntah-muntah, itu penghapus dosa. Tapi jangan sampai kita nyari penyakit ya, paham ya? Biar dosa saya hilang, saya pengen penyakitan aja, jangan. Tetap harus diobati. Jadi para akhwat, intinya ya, terkadang tidak berbanding lurus. Ketika kita soleh juga kadang-kadang ujian Allah tetap banyak. Tapi di lain itu derajat kita di sisi Allah mesti akan meningkat. Assalamualaikum Ustadz, yang kemarin film horor langsung di ACC. Kalau film kartun gimana Ustadz? Soalnya kalau horor doang, teman saya penakut Ustadz. Kalau diceritain horor, orangnya kalau mau ke kamar mandi suruh nganterin Tat. Kalau boleh kartunnya tentang hewan-hewan gitu Tat. Ya. Kan nonton horor cuma sekali kemarin. Boleh banget. Saya nonton lagi. Upin Ipin. Oke lah, ya. Nanti bulan depan ya, kita adakan nonton bareng-bareng lagi, tapi nggak horor, ya. Tapi dengan syarat kamu kondisi. Besok sholat duha ya nggak? Bagi tahajud nggak? Munfaridan. Aku mau nganter maaf. Oke, J. Kalau kamu film silahkan, nanti setiap anak boleh usul dan setiap kamar boleh usul yang terbanyak, nanti kita menangkan. Film Palestina kan? Asalkan filmnya edukatif. Pondok itu akan mengapresiasi kamu kalau kamu kondusif. Paham ya? Apalagi saya. Tapi nek kamu banyak masalah, walah, jangan nonton, jajan akan di stop sama-sama. Ya enggak? Iya kan? Makanya kamu soleh berbanding lurus dengan banyaknya hadiah dari pondok. Oke? Lanjut, jelaskan. Assalamualaikum Ustadz, mau saran kalau ngisi kajian hari Ahad, ngisinya tentang nabi-nabi, soalnya lebih didengerin aja gitu Ustadz. Jazakallah Ustadz. Afwan. Oke. Kajian hari pagi yang ngisi banyak. Ya. Ini saran ini nggak kedengeran sama Ustadz lain. Sam, besok Ahad pagi, kalau besok Ahad pagi libur kita. Kamu kalau tipe-tipe orang kalau libur, alhamdulillah nih, kamu berarti tipe-tipe orang yang suka pengangguran. Bayangkan, kamu dapat suami yang pengangguran ya. Makanya, harusnya kalau libur itu astagfirullah. Kalau pas libur astagfirullah, ya kan? Kalau masa depan harusnya alhamdulillah. Oke, jadi. Tadi pertanyaannya apa tadi? Tentang apa? Nabi-nabi. Kalau ngisi hari Ahad tentang nabi-nabi. Kalau judulnya saya oke lah, insya Allah saya ACC. Nabi dan Rasul totalnya ada 124.000. Yang mana yang kamu pengen? Uzair itu yang tidur. Nabi Uzair. Dia kerjaan sama Musa. Bosan. Oke lah. Yusuf. Tapi saya insya Allah ngisi masih setengah tahun lagi. Karena apa? Setiap ustaz itu bakal datang ngisi berapa kali kan? Dalam satu semester kayaknya sekali doang. Iya. Dan saya kemarin baru ngisi terakhir, ya. Masih lama lagi. Masih lama. Jadi kecuali kamu pas ada Ustadz Hanafi bilang, karena beliau yang besok ngisi kayaknya. Wow. Iya. Ustadz, tolong dong
nabi-nabi, nah gitu ya. Oke ya, lanjut jelaskan. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum tidur, terus besok tahajud, bisa nggak? Soalnya tahun kemarin Mbak Husna sholat 2 rakaat sebelum tidur. Hah? Hah? Ke malam Senin dan Kamis karena tahajud. Apa itu sesuai niat masing-masing, Ustaz? Oke deh. Intinya gini. Sholat bada isya sampai subuh. Sholat bada isya sampai subuh. Kamu boleh melakukan sholat berapapun rakaatnya. Karena itu masuk ke sholat mutlak. Sholat yang tidak mempunyai sebab. Paham? Kamu mau sholat dari bada isya sampai subuh, boleh, asal kamu kuat. Tapi besok paginya itu belajar, kuatnya kira-kira? Enggak, ya udah, yang wajar saja. Tahajud saja berjamaah hanya berapa rakaat? 7 rakaat. 2, 2, 3 itu udah mending. Kalau kamu sebelum tidur mau sholat lagi, boleh apa enggak? Boleh. 2 rakaat belum ngantuk mas. Sholat lagi 2 rakaat boleh. Bahkan Imam Ahmad tuh pernah sholat satu malam 150 rakaat. Jadi boleh saja. Kamu mau sholat apapun boleh. Yang penting 2 rakaat. Yang penting witirnya cuman sekali. Kalau ba'da tahajud witir atau ba'da isya udah witir, maka besoknya pas tahajud nggak perlu witir karena ada hadis la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, boleh saja. Semoga dipahami nih. Sama nih. Usul buat mandiin orang yang bau supaya orangnya nggak bau lagi, karena orang yang kayak gitu menzolimi orang lain dan buat orang di sampingnya kalau sholat nggak khusyuk pas sholat bau. Usul memandikan orang yang bau. Kalau dia mau mandi cukup ya. Tapi kalau memang dia sangat parah ya, jangan mau paksa-paksa, itu maksudnya pembulian. Paham ya? Atau nggak usah dimandiin, kamu suruh aja. Tolong dong mandi. Yuk. Jangan nggak usah, kamu bau mandi. Jangan gitu. Itu minta pajak belut, pelan-pelan saja ya. Mandi yuk, udah sore ya. Gitu aja mandi. Ya enggak? Sambil digeret tangannya. Mandi itu memang perlu. Siapa yang mandinya sehari 2 kali? 10 kali. Alah. 10 kali yang memang hidup di laut. Mandi sehari minimal berapa mandi sehari? Kapan? Pagi apa sore? Minimal sekali. Ya. Tadi ini pertanyaannya karena bisa mengganggu ketika sholat. Emang betul. Ya, saya pernah sholat di samping orang. Habis makan saya nggak tahu habis makan apa dia. Baunya bakso. Jadi saya nggak khusyuk. Pas dia amin. Sempet dia angop. Wah. Tersiksa deh. Bau bakso kalau pas lagi ada baksonya enak, paham ya? Tapi kalau bau bakso dari mulut orang itu tersiksa. Bahkan nih ada hadis ya. Malaikat ya jangan dekat-dekat masjid orang yang bau bawang, mulutnya bau bawang. Ya, mulutnya bau bawang. Itu makanya para sahabat kalau sebelum sholat apa? Baunya gigi, siwakan. Jadi sebelum wudhu itu sunahnya siwakan. Nggak perlu siwak ya minimal sikat gigi. Bau mulut itu bisa mempengaruhi keharmonisan pondok, paham ya? Ya, gitu. Dan kehusuan sholat. Ya, semoga ya anak-anak yang masih malas mandi ya, kita di sini tidak kekurangan air. Hanya saja memang kadang-kadang ya kan? Memang pembelajaran. Semoga teman-teman yang masih malas mandi ya bisa rajin mandi. Kita doakan. Semoga Allah memberi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pondok ini wangi. Santrinya cantik-cantik. Glowing. Yang paling penting soleha. Ya. Cukup untuk malam hari ini, saya juga musyawarah ya. Malam ini free, oke? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong malam ada musyawarah di depan tidak berisik. Oke?